Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya dan teman sekelompok saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan hakikat manusia menurut Al-Quran dan para ahli. Yuk kita simak video berikut ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Anggraini Dwi Syahputri. Saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Manusia berbeda dengan makhluk yang lain, termasuk dengan malaikat, iblis, dan juga binatang. Karena manusia memiliki akal dan hikmah serta tabiat dan nafsu. Perilaku manusia seperti perilaku binatang yang terbentuk dari tahun-tahun yang lalu. Karena itu, manusia dikendalikan oleh insting ataupun nafsu agresifnya. Menurut Al-Quran, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Diciptakan sebagai khalifah dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 hakikat manusia. Yang pertama yaitu Bashar, yang kedua yaitu Al-Insan, yang ketiga yaitu Al-Nas. Bashar, bahwa manusia adalah makhluk biologis. Al-Insan, bahwa manusia adalah khalifah atau pemikul amanah. Sedangkan Al-Nas, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara rohani maupun jasmani. Manusia adalah makhluk yang sangat menarik. Oleh karena itu, ia menjadi sarana studi sejak dahulu hingga sekarang dan kemudian hari. Hampir semua lembaga pendidikan mengkaji tentang hakikat manusia. Karena dampaknya terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Para ahli telah mengkaji tentang manusia menurut bidang studinya masing-masing. Tetapi sampai sekarang belum mencapai kata sepakat tentang hakikat manusia itu sendiri. Ini terbukti dari banyaknya penamaan manusia, misalnya Homo sapien atau manusia berakal, Homo economic atau manusia ekonomi, dan disebut juga economic animal atau binatang ekonomi, dan sebagainya. Islam tidak memandang hakikat manusia sebagaimana hakikat binatang. Akan tetapi, Islam memandang hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna, baik dari segi asal-usul penciptanya dan tujuan penciptanya. Nah, itu tadi penjelasan tentang hakikat manusia. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dan hakikat manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Charles Robert Darwin. Darwin menyatakan bahwa manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendancy atau ilmu turunan dan teori natural selection atau ilmu alam. Darwin juga menyatakan bahwa manusia modern berevolusi dari jenis makhluk berbentuk kera, dan asal-usul manusia ini dimulai dari kera dan berbagai fosil yang dia temukan. Yang kedua ada Ernest Haeckel. Ernest Haeckel menyatakan bahwa manusia dalam segala hal menyerupai binatang beruas tulang belakang, yakni binatang menyusui. Yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles memberikan definisi bahwa manusia sebagai binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pikirannya. Di samping itu, dia juga berpendapat bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Yang keempat ada Harold Hatitus. Dia menyatakan bahwa manusia sebagai organisme hewani yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasi terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyelidiki makna eksistensi insani itu sendiri. Yang kelima ada ahli mantik yang mendefinisikan bahwa manusia atau al-insan hayawun natik, yakni manusia adalah hewan yang berbahasa. Dalam konsep Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai 2 dimensi, yakni
Yang pertama ada dimensi material atau jasad, dan yang kedua ada dimensi imaterial seperti ruh, jiwa, akal, dan lain sebagainya. Dalam Islam, kajian manusia sangat bertolak belakang dengan yang ada di Barat. Dalam memahami eksistensi manusia, akal manusia dituntun dan dibimbing oleh otoritas wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam pandangan ilmuwan muslim, seperti yang dikemukakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, sebagaimana yang ditemukan oleh Adnin Atmas, bahwa manusia memiliki beberapa karakteristik yang khas. Manusia berbeda dengan makhluk yang lain, termasuk dengan malaikat, iblis, dan juga binatang. Karena manusia memiliki akal dan hikmah, serta tabiat dan nafsu. Menurut Ibnul Jauzi, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan roh. Bagi Ibnul Jauzi, perubahan roh lebih penting karena esensi manusia adalah makhluk rohani atau berjiwa. Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Allah tidak memandang jasad dan bentuk manusia, tapi Allah memandang hati dan amal manusia. Dengan segala potensi yang dimilikinya, eksistensi manusia selalu menjadi kajian menarik untuk didalami. Perbedaan analisis antara para ilmuwan Muslim dan Barat ini menjadikan kajian tentang manusia semakin berkembang. Para ilmuwan harus mengungkapkannya dari berbagai sisi manusia dan disiplin ilmu, baik psikologi, kedokteran, biologi, dan berbagai ilmu sosial lainnya. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah kunci yang mengacu pada makna pokok manusia. Yang pertama Basyar, yang kedua Al-Insan, yang ketiga Al-Nas. Basyar dalam Al-Quran disebut sebanyak 27 kali, memberikan referensi pada manusia sebagai makhluk biologis, yang terdapat di surah Al-Imran ayat 3. Al-Insan dalam Al-Quran disebut sebanyak 65 kali yang kerap berbicara tentang manusia secara utuh sebagai manusia. Kata insan ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Pertama, insan dihubungkan dengan konsep manusia sebagai khalifah atau pemikul amanah. Dan Al-Nas paling sering disebut dalam Al-Quran yaitu sebanyak 240 kali. Al-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini dapat kita lihat dalam 3 segi. Pertama, banyak ayat yang menunjukkan kelompok sosial dengan karakteristiknya. Ayat-ayat ini lazimnya dikenal dengan ungkapan wa min al-nas, yang artinya dan di antara sebagian manusia. Dengan ungkapan tersebut, dalam Al-Quran ditemukan kelompok manusia yang menyatakan beriman, tetapi sebetulnya tidak beriman, yang terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dan kedua, dengan ungkapan aksar, al-nas, bahwa sebagian besar manusia mempunyai kualitas rendah baik dari segi ilmu, yang terdapat di Quran surah Al-A'raf ayat 7. Dan yang ketiga, Al-Quran menegaskan bahwa petunjuk Al-Quran bukan hanya dimaksudkan dengan manusia secara perorangan, tetapi juga manusia secara sosial. Al-Nas sering dihubungkan dengan petunjuk atau Alkitab yang ada di Quran surah Al-Hadid ayat 57. Berdasarkan yang saya jelaskan tadi, bahwa manusia dalam artian basyar berkaitan dengan unsur material, ia sepadan dengan matahari, hewan, dan tumbuhan. Dengan sendirinya, ia musyawar atau tunduk kepada takdir Allah. Sedangkan manusia dalam artian insan dan nas berkaitan dengan aturan ilahi. Ia dikenai aturan-aturan tetapi diberikan kekuatan untuk tunduk dan melepaskan diri darinya. Dari segi kedudukan, manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, makhluk psikologis dan makhluk biologis yang merupakan gabungan antara unsur material dan unsur rohani. Dari segi hubungannya dengan Tuhan, kedudukan manusia adalah sebagai hamba atau makhluk yang terbaik. Quran surah At-Tin ayat 95. Asal usul dan tujuan penciptaan manusia. Dari aspek historis penciptaannya, manusia disebut sebagai Bani Adam. Dalam Al-Quran tidak terinci secara kronologis penciptaan manusia menyangkut waktu dan tempatnya. Namun penjelasan Al-Quran tentang manusia yang menggunakan term-term basyar, insan, dan nas sudah amat jelas. Mulai dari proses karakter dan tujuan penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagaimana manusia pertama. Begitu pula proses penciptaan manusia dalam rahim seorang ibu diungkap jelas oleh Al-Quran surah Al-Sajadah ayat 32.